warahmatullahi wabarakatuh. Nama Diah Dwi Lestari, NIM 13010021065, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang. Hari ini 19 Juli 2021 melaksanakan praktik layanan konseling individu dengan teknik SFPT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Siti. Waalaikumsalam Bu Dia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Dia gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Dia juga baik. Mbak Siti, kita udah lama nggak ketemu nggih Mbak Siti nggih? Enggak Bu. Di masa pandemi ini kan itu sekarang mahal ya dibandingkan yang lain-lainnya. Jadi kita harus selalu menjaganya dengan baik, hati-hati kemanapun kita pergi harus selalu prokes ya Mbak Siti ya. Iya Bu, siap. Oke. Kalau boleh tahu Mbak Siti rumahnya yang sebelah mana ya Mbak ya? Itu loh Bu, dekat Gang SMK, dekat jembatan. Oh, yang di dekat jembatan itu ya? Yang banyak pohon mangganya itu ya, Mbak ya? Ya. Oke. Mbak Siti ini kalau boleh Bu Dia boleh tahu Mbak Siti ini berapa bersaudara Mbak Siti? Anak bungsu Bu. Oh, Mbak Siti ini anak bungsu ya. Dari berapa bersaudara, Mbak? 2 bersaudara Bu. Di rumah kadang bantu-bantu nenek, kan rumah nenek deket rumah toh Bu. Kadang bantuin nenek. Gitu. Oh, gitu. Berdekatan ya. Bagus itu kalau masih mau melakukan pekerjaan rumah, apalagi bantu nenek seperti itu. Iya, Mbak Siti kemarin WA Bu Dia katanya mau minta konseling nggih Mbak nggih? Iya, betul Bu. Iya. Baik, bagaimana kalau kita buat kesepakatan terlebih dahulu ya Mbak Siti ya? Ini kan waktunya belum bisa ketemu secara langsung. Nah, bagaimana kalau untuk konseling hari ini kita pakai daring dulu, terus waktunya juga kita sepakati 45 sampai 60 menit. Ya, setuju Bu, enggak apa-apa. Lain gitu ya. Berarti untuk waktu sudah bisa kita sepakati ya Mbak Siti ya. Iya. Mbak Siti dulu pernah konseling juga ya sama Bu Dia ya? Ya. Waktu itu ya. Waktu awal ibu saya nggak ada itu loh Bu. Saya kan udah pernah konseling sama Bu Diah ya. Begitu ya. Apakah Mbak Siti masih ingat tujuan dari kegiatan konseling itu dan mungkin asas-asasnya seperti itu? Masih ingat kayaknya sih kalau konseling itu untuk memecahin permasalahan siswa gitu loh Bu. Kalau asasnya kemarin kayaknya ada 3 ya Bu ya. Apa itu namanya? Betul. Rahasia, terus keterbukaan sama kenormatifan ya Bu ya. Nah, iya, tapi lebih ada 4 sebenarnya Mbak Siti. Ya, kerahasiaan, keterbukaan, ya, terus kenormatifan dan kesukarelaan. Itu ya. Jadi di sini harapannya Mbak Siti dengan sukarela mau menceritakan dengan jujur seperti itu. Apa tuh yang jadi permasalahannya Mbak Siti? Begitu juga Mbak Siti nggak perlu takut nanti kalau permasalahannya bakal disampaikan ke orang lain karena adanya asas kerahasiaan. Seperti itu ya Mbak Siti ya? Iya Bu. Oke, alhamdulillah. Dia masih merasa senang juga nih, walaupun lama nggak ketemu, tapi Mbak Siti masih. Benar. Masalahnya apa ya Mbak ya? Masalah apa ya? Ada masalah keluarga Bu berkaitan dengan Bapak. Memangnya bapaknya kenapa Mbak?
bapak saya itu katanya sih mau nikah lagi, Bu. Tapi saya takut gitu, Bu, kalau ibu baru. Yang ditakutkan apa kalau memang Bapak mau menikah lagi? Takut kalau ibu tiri saya itu jahat, galak gitu loh, Bu. Begitu. Lah, Saya jadi nggak nyaman, Bu. Jadi galau hmm, gitu loh. oh, jadi Mbak Siti permasalahannya itu karena ada kabar kalau Bapak mau menikah lagi seperti itu, terus Mbak Siti jadi galau gitu. Iya, Memang Mbak Siti dapat berita itu dari siapa? itu kemarin yang ngasih tahu itu nenek, Bu. Terus? Ya, dikasih tahu kalau bapak itu katanya mau nikah lagi gitu. Hmm, mendengar berita itu Mbak Siti bagaimana reaksinya? Ya, shock, Bu, kaget. Kayak nggak nyangka loh, Mas. Hmm, Saya kok mau nikah gitu loh, Bu. Padahal kan begitu. ditinggalin ibu saya ya cukup lama sih, Bu. Hmm, terus yang Mbak Siti takutkan galau itu apa? Bu, apa namanya? Kalau nanti pada akhirnya kalau bapak saya nikah itu kasih sayangnya itu lebih ke fokus ke ibu saya ketimbang saya loh, Bu. Kan saya jadi Oh, nggak diperhatiin gitu loh, Bu. mm-mm. Gak enak. Itu membuat Mbak Siti tidak nyaman seperti itu. Ya, bikin galau. Oh, galau terus merasa tidak nyaman begitu, Ge. Karena Mbak Iya, Siti juga dapat beritanya bukan dari Bapak langsung. iya, lewat nenek. Hmm. Oh, gitu. Itu apa ya, Mbak ya? Eh, karena galau itu Mbak Siti jadi bagaimana itu? Ya, gimana ya? Kayak sering mikirin jadi gelisah gitu loh, Bu. Takut terus efeknya kan kemarin waktu naik kelas itu loh, Bu. Kenaikan kelas itu loh, Bu. Hmm? Rapot saya itu jadi turun nilainya, Bu. Awalnya yang 5 besar jadi 10 besar, Bu. Jadi dimarahin sama nenek, Bu. Gara-gara itu. Oh, gitu. Jadi gara-gara Mbak Siti dengar berita yang belum benar-benar Mbak Siti ketahui itu Mbak Siti jadi hilang konsentrasi ya sampai Iya, kan takut. dari uh, Takut maksudnya punya ibu tiri takut lah, Bu. Makanya itu terus pikiran saya kan kemana-mana. Belajar jadi nggak fokus gitu loh, Bu. Efeknya kan keras. hmm, oh gitu efeknya ke nilai rapot Mbak Siti kemarin jadi nurun ya Mbak Siti ya. Iya. Mbak Siti kok perasaannya takut kayak Karin nggak diopeni lah intinya, Bu. Nggak. Saya takut pokoknya. terus ini selama Mbak Siti merasa takut merasa galau tidak nyaman karena mendengar berita itu sampai konsentrasi Mbak Siti konsentrasi belajarnya jadi nurun terus dampaknya kemarin juga nilai rapotnya turun ya kan yang Mbak Siti lakukan untuk saat ini untuk menghilangkan rasa itu apa? Ya apa ya? Ya kadang kadang cuma main HP, tiduran, tapi kemarin tuh cari kegiatan yang agak sibuk kayak latihan voli gitu loh, Bu. Kan kalau udah Hmm. kecapean kan sampai rumah jadi nggak mikirin mikirin masalah itu. Gitu terus pokoknya, Bu. Oh, gitu. Baik, nih Mbak Siti, seumpama dia mau tahu seberapa besar kegalauan dan rasa ketidaknyamanan Mbak Siti saat ini. Ini dia punya rentang angka, misalnya ya, di angka 1 itu Mbak Siti merasa tidak nyaman, merasa takut, merasa galau, merasa bimbang, pokoknya merasa yang ada berkecamuk dalam hati dan pikiran Mbak Siti ini, terus
di angka yang 1 itu Mbak Siti merasa nyaman, Mbak Siti merasa senang, merasa happy-happy saja. Kira-kira Mbak Siti ini ada di angka berapa ya? Saya ada di berapa ya, Bu? Angka berapa ya? Ya, kira-kira 3-4 lah, Bu. Oh, begitu ya. Ini artinya perasaan ini sangat mengganggu Mbak Siti banget ya, Mbak ya? Ya, banget, Bu. Oke. Kalau Bu Diah boleh tahu nih, yang Mbak Siti harapkan apa toh yang sebenarnya? Apa ya? Sebenarnya sih saya belum tahu bisa kembali apa ya? Rasa nyaman saya bisa kembali, terus saya nggak jadi galau, bisa konsentrasi belajarnya gitu loh, Bu. Oh, gitu. Terus? Yang ya bisa dapat jawaban dari bapak saya tadi. Memang Oh, benar-benar gitu nih. ya. Baik-baik. Baiklah kalau begitu, artinya Mbak Siti itu kepengen dengar kepastian dari Bapak juga ya tentang informasi atau kabarnya itu ya. Iya, pengen tahu, Bu. Oke, Mbak Siti, Bu Diah ini mau bertanya ini. Sebelumnya Bapak pernah enggak ngobrol-ngobrol ke Mbak Siti kalau mungkin Bapak pengen menikah lagi itu pernah enggak? Kayaknya seingat saya itu waktu dulu di rumahnya kakak saya itu ya, Bu ya. Kayaknya Ya. bapak saya pernah ngomong maksudnya gini, saya mau nikah gitu, Bu, mau nikah lagi. Mau Oke. ndak baru gitu, Bu. Tapi kan pikir Mm-mm. saya guyonan ya, Bu. Saya ndak Mm-mm. ambil pusing, maksudnya ndak tak anggap serius ya. Saya cuma Mm-mm. diam, tapi saya ada yang ngurusin, terus kasihan juga kan nenek sama saya nggak ada yang ngurusin gitu loh, Bu. Akhirnya kalau bapak umpama nikah kan saya sama nenek ada yang ngurusin gitu katanya. Oh, begitu. Itu pendapat dari kakak ya. Kalau pendapat dari nenek sendiri bagaimana, Mbak? Kalau dari nenek juga bilang nggak apa-apa. Wong ibaratnya ibu saya kan sudah meninggal lama ya, Bu ya. Mm-mm. Kalau nenek Ya. menyetujui. Oh, gitu. Pas saat itu apa Mbak Siti tidak dimintai pendapat sama Bapak? Sempat mau ditanya, tapi waktu itu ketika mau minta pendapat saya itu ada tamu, jadi Bapak belum sempat nanyain sampai sekarang sih, Bu. Baik, baik, baik. Dari cerita Mbak Siti ini Bu Dia bisa memahami karena Mbak Siti kemarin mungkin belum sempat dijak ngomong sama Bapak, belum sempat dijak cerita sama Bapak, dan belum dimintai pendapat sama Bapak, setuju apa enggak Bapak mau menikah. Iya. Habis itu kok tiba-tiba mendengar Bapak mau nikah dari nenek seperti itu ya. Jadi Mbak Siti merasa tidak nyaman, Mbak Siti masih merasa galau dan takut seperti itu ya. Ya, Bu. Nah, ini Bu Dia mau tanya, seandainya berita itu benar, terus Mbak Siti pendapatnya gimana itu? Apakah mau mengizinkan atau tidak itu? Dari hati Mbak Siti sendiri. Maksudnya Mbak Siti jujur dengan perasaan Mbak Siti sendiri, kira-kira kalau ternyata kok nanti tanya sama Bapak, berita ini benar, itu nanti Mbak Siti bagaimana? Jujur dari hati Mbak Siti sendiri gimana? Kalau dari lubuk hati ya, Bu ya, saya itu Ya. masih galau, masih bingung. Mau Mm-mm. gimana, Bu? Belum tahu intinya. Nah, kenapa? Ya, takut pilihan bapak saya kalau nggak sesuai yang saya pikiran, terus apa ya, nggak sesuai ekspektasi saya lah, Bu. Oh, begitu. Emangnya ekspektasi Mbak Siti, harapan Mbak Siti itu yang seperti apa tuh nanti kalau Bapak seandainya benar-benar Bapak mau menikah terus Mbak Siti mau memberi izin tuh ekspektasinya
ibu yang seperti apa yang diharapkan Mbak Siti tuh? Yang baik, yang sabar, terus yang sayang sama saya. Wong dulu kan ibu saya itu orangnya penyabar banget, Bu. Saya pengen kayak ibu saya gitu maksudnya. Lebih sabar ngadepin saya. Oh, begitu ya. Tidak seperti yang ada di sinetron-sinetron itu ya yang Mbak Siti takutkan ya. Iya, kalau di sinetron kan ibunya jahat-jahat loh, Bu. Jadi takut Hmm. ibu Oh, tiri tuh. gitu. Oke. Eh, Mbak Siti ini sedikit cerita di luar permasalahan, Ge. Mbak Siti pernah enggak sih nonton itu proses pembuatan sinetron itu pernah enggak dari YouTube atau dari TV itu pernah enggak? Pernah, Bu, di televisi. Hmm. Nah, kira-kira cerita yang ada di sinetron atau di TV itu di apa namanya? TV atau yang ada di YouTube itu tentang ibu tiri itu bagaimana menurut Mbak Siti? Ya, kayak apa ya? Cuma rekayasa yang berlebihan gitu loh, Bu. Yang bikin yang nonton itu jadi takut. Oke. Jadi kalau di sinetron itu menurut Mbak Siti terlalu berlebihan dan terlalu dibuat-buat gitu ya Mbak Siti ya? Cuma kayak So, rekayasa gitu loh. oh itu. Jadi sekarang dia mau tanya kembali nih, pernah enggak Mbak Siti menemukan sosok ibu tiri yang super duper galak seperti ada yang ada di sinetron-sinetron itu yang ada di lingkungan Mbak Siti mungkin dari tetangga, teman atau dari mungkin keluarga yang kebetulan punya ibu tiri atau ayah tiri itu? Kalau yang sampai sekarang ya, Bu, belum ada sih, belum pernah. Hmm, belum ada ya. Belum ada. Berarti yang Mbak Siti temukan apa? Yang pernah Mbak atau lihat pengalaman dari seorang ibu tiri yang dalam dunia nyata ini, yang bukan di Kalau sinetron. dunia nyata ya, Bu, ya. Iya, Kalau dunia nyata itu ya saya kasih contoh, ibaratnya saya kan punya teman. ya, Bapaknya itu nikah lagi. Tapi mm-mm. ibu tirinya itu baik, Bu. Baik banget. Mm-mm. Wong saya main ke rumahnya aja itu ibunya itu nyambut dengan halus, baik. Pokoknya itu baik banget sama orang loh, Bu. Sama anaknya enggak kandung aja baik, Bu. Sama orang lain aja baik. Oh. Saya tuh pengen kayak gitu maksudnya, Bu. Oh begitu. Jadi harapannya Mbak Siti itu kalau misalnya menikah itu ya menikah dengan orang yang benar-benar baik dan sayang sama anak gitu ya Mbak Siti ya. Jahat, Tidak Bu. membedakan anak kandung dan anak tiri gitu, ge. Ya. Hmm, oke. Mbak Siti, Budia mau tanya ini. Pernah enggak sih Bapak itu sebelumnya mengenalkan Mbak Siti ke apa sama teman-temannya itu pernah enggak? Mungkin kan dari situ Mbak Siti bisa mengambil apa orang itu ya, apa yang apa teman dekat Bapak atau bagaimana itu? Pernah enggak kira-kira? Apa ya? Kayaknya sih pernah, Bu. Beberapa kali ya. Beberapa kali Hmm. waktu nenek saya sakit itu ada teman bapak saya yang nemenin nemenin bapak saya buat apa ya, bantu jagain nenek terus. Hmm. Tapi beliau itu sering nganter makanan ke saya sama nenek saya. Jadi itu saya sama nenek saya nggak begitu kewalahan gitu loh, Bu. Oh, begitu. Asik juga ya ada yang memperhatikan. Hmm. Iya, lumayan asik. Begitu. Oke, oke. Terus menurut Mbak Siti nih, apa yang seharusnya dilakukan ini supaya Mbak Siti itu bisa menghilangkan rasa kekhawatiran Mbak Siti, terus rasa ketakutannya juga menjadi hilang. Mbak Siti juga bisa mendapatkan kepastian
apa benar toh yang disampaikan nenek kepada saya, terus misalnya itu pun benar, dengan siapa, seperti itu. Jadi Mbak Siti bisa memberikan jawaban Mbak Siti dikala nanti oh atau oh benar-benar dengan ini toh saya harus bersikap bagaimana, itu ada enggak kira-kira? Kalau sekarang sih kayaknya masih belum ada sih, masih bingung Bu mau apa. Masih galau ya Mbak ya? Atau bingung. masih shock gitu ya? Ya galau, shock, bingung campur jadi satu Bu. Baik, Mbak Siti, ini Bunda mau menyampaikan juga nih. Tadi kan di awal Bunda tanya apa yang Mbak Siti lakukan saat ini dikala Mbak Siti merasa capek, merasa galau, merasa khawatir yang Mbak Siti rasakan saat ini. Mbak Siti bilang kan yang dilakukan hanya bermain, tidur, kadang juga ya sekedar mencari kesibukan biar cepat lelah, bermain voli karena biar bisa tidur nyenyak, seperti itu ya. Iya betul Bu. Nah, kira-kira dengan kegiatan itu bisa enggak terwujud apa yang Mbak Siti harapkan ini, bisa mendapatkan kepastian, itu bisa terwujud enggak? Ya enggak sih Bu. Lalu apa yang seharusnya Mbak Siti lakukan ini, menurut Mbak Siti, agar kegalauan Mbak Siti itu, rasa ketidaknyamanan Mbak Siti itu juga bisa teratasi gitu, menemukan jawaban? Enggak tahu. Masalahnya kalau mau tanya sama Bapak itu takut ngeganggu sama pekerjaannya gitu loh Bu. Tapi menurut Mbak, iya? Takut marah. Gitu. Tapi menurut Mbak Siti, yang bisa menjawab kegalauan ini siapa menurut Mbak Siti? Ya Bapak. Nenek, kakak, atau bapak? Bapak. Bapak kan? Nah, tapi kenapa Mbak Siti takut sama bapak? Itu tadi takut kalau Bapak marah gitu loh Bu. Oh, takut karena marah? Marahnya karena apa? Kalau saya tanya tentang hal itu tadi loh Bu. Jadi kan Bapak jadi nggak konsen kerjanya gitu loh Bu. Oh, begitu. Tapi kan misalnya itu tidak dilakukan kan juga tidak akan ada jawaban-jawaban ya Mbak ya. Bahkan kan malah masalahnya berlarut-larut seperti itu ya. Apa enggak punya keinginan misalnya Mbak Siti WA dulu, bukan menanyakan masalah Bapak mau nikah lagi atau tidak, tapi menanyakan Bapak sibuk apa tidak. Misalnya seperti itu. Nah, dikala nanti kok Bapak mengatakan tidak sibuk, boleh enggak minta waktu untuk ngobrol sebentar Pak, seperti itu. Atau video call, kan Bapak juga ada di jauh ya, ada tempat yang jauh seperti itu. Karena kalau tidak masalahnya tidak segera diatasi, nanti juga berlarut-larut. Ya kan? Iya. Ada enggak dalam hati Mbak Siti, oh ya, berarti yang bisa mengatasi masalah saya kan hanya Bapak. Lalu saya harus bagaimana, itu ada enggak? Ya. Apa ya Bu? Kemarin sih belum sempat kepikiran seperti itu ya Bu. Saking apa ya? Saking shocknya, kaget kalau ibaratnya saya punya ibu tiri lagi gitu loh Bu. Gitu ya. Itu sih belum kepikiran sampai kayak gitu Bu. Maksudnya belum sempat telepon atau WA Bapak. Rasa kecewanya itu masih ada, banyak lah intinya. Oke. Jadi kalau kemarin belum sempat punya pikiran untuk aku tak tanya ke Bapak kabarnya gimana, terus ada waktu apa tidak, seperti itu ya Mbak Siti ya. Mbak Siti takutnya kalau cerita langsung nanti Bapak marah karena mengganggu konsentrasi pekerjaan Bapak gitu nggih. Iya. Tapi dari hasil obrolan ini Mbak Siti sudah bisa mengambil kesimpulan, oh saya
untuk cerita itu berarti saya harus tanya kabar Bapak dulu, maksudnya minta waktu ke Bapak dulu gitu? Iya. Oke. Baik, Mbak Siti. Ini secara tidak langsung berarti Mbak Siti sudah menemukan salah satu langkah ya. Nah, Iya, Bu. untuk bisa masalah ini teratasi. Jadi Mbak Siti nanti bisa WA ke Bapak dulu tanya Bapak sibuk apa tidak seperti itu ya. Iya, alhamdulillah ya. Oke. Terus kira-kira kapan nih Mbak Siti mau minta waktu ke Bapak untuk WA, minta waktu ke Bapak untuk bisa ngobrol panjang lebar lah. Maksudnya ngobrol yang tidak mengganggu pekerjaan Bapak itu kira-kira kapan? Mungkin ya apa ya? Cepatnya kayak nanti malam mungkin, Bu ya. Oke, kalau malam kan berarti Bapak sudah istirahat ya. Iya, matur sama Bapak ada waktu apa enggak. Kalau ada waktu setelah itu mau apa ya? Mau nyampein unek-unek lah intinya biar lumayan lega juga ya, Bu ya. Ketimbang apa ya? Cuma kepikiran terus gitu loh, Bu. Nah, itu udah bagus tuh Mbak Siti, ya kan? Daripada Mbak Siti berlarut-larut bahkan sampai nilainya kemarin turun gratis ya kan? Iya. Sampai dimarahin nenek sama sama nenek, Bu. Kan gara-gara apa itu? Nilainya kan turun, Bu. Nah, seandainya ini gara-gara cuman apa gara-gara tahu Bapak mau nikah terus Mbak Siti malah jadi galau sendiri tidak tanya ke Bapak dulu bener apa tidaknya malah galau sendiri sampai nilai rapotnya jadi turun. Bapak yang udah kerja jauh di Jakarta itu kira-kira perasaannya bagaimana aja? Menurut Mbak Siti perasaan Bapak? Ya kecewa mungkin ya, Bu ya. Marah enggak kira-kira? Udah bapaknya kerja jauh, anak yang disuruh sekolah malah mikir sing ora-ora seperti itu. Pastinya mesti kecewa, marah. Bisa dimarahin sama bapak sama kakak ya, Bu ya. Ya. Lalu apa yang akan Mbak Siti lakukan ini untuk bisa memperbaiki apa kondisi saat ini? Jadi biar Mbak Siti nilainya yang kemarin jatuh juga menjadi lebih baik, terus perasaannya yang galau itu juga menjadi lebih tenang. Kira-kira apa? Ya nanti saya coba komunikasi dulu sama bapak, tanya dulu sama bapak. Terus saya apa ya? Ya nanti mungkin semester depan saya berusaha memperbaiki lah, Bu. Dan memperbaiki sikap-sikap saya lah, Bu. Biar apa ya nilai saya ke depannya lebih baik lah. Oke, kalau begitu. Ini Mbak Siti, seandainya kan tadi Mbak Siti sudah menemukan ya untuk mengatasi yang bisa mengatasi kegalauan saya ini berarti adalah Bapak. Karena dari informasi dari Bapak itu yang membuat Mbak Siti nyaman ya seperti itu ya. Nah, ini seandainya ada suatu keajaiban Mbak Siti. Tiba-tiba sebelum Mbak Siti telepon, Bapak sudah pulang. Terus di saat Bapak pulang itu, Bapak menyampaikan niatnya dan orang yang akan dinikahi Bapak itu ternyata kok orang yang Mbak Siti idam-idamkan, yang punya karakter yang Mbak Siti idam-idamkan, yang seperti almarhum si ibu kemarin. Kira-kira apa yang akan Mbak Siti lakukan? Kalau seumpama apa ya, ada keajaiban bisa terkabul, pasti saya senang, bersyukur juga ya Bu ya. Kalau terkabul ya Bu ya, pasti Ya. saya lebih belajar lebih baik, terus apa ya, membantu rumah lebih 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 sregep lah Bu intinya. Terus Oh, anak yang lebih baik, nurut, oke sehat oke. bapak. Oke, alhamdulillah nih tadi Ibu merasa senang juga nih, berarti Mbak Siti seandainya benar-benar ada suatu keajaiban, Mbak Siti akan melakukan hal yang lebih baik lagi nggih, Mbak Siti nggih. Tadi Mbak Siti rencana kan mau coba video call Bapak dan Kakak ya, Mbak ya? Iya, Bu. Biar saya tahu kebenarannya, Bu. Maksudnya berita itu memang
benar apa enggak Bapak itu nikah lagi gitu loh, Bu. Kan biar saya juga lega, enggak kepikiran terus, Bu. Oh iya. Selain rencana itu, ada enggak rencana lain yang akan Mbak Siti lakukan? Kalau rencana sementara ini itu dulu mungkin, Bu. Nanti kalau pilihan apa ya? Pilihannya Bapak seperti apa yang saya harapkan, terus ekspektasi saya ibaratnya sesuai dengan yang Bapak pilih, mungkin apa ya? Diizinin juga kan kemarin diizinin sama kakak juga, terus nenek juga. Kalau misalnya memang seperti harapan saya ya mungkin saya juga setuju. Tapi kalau nggak sesuai yang saya harapkan, mungkin saya juga butuh waktu untuk apa ya, lebih mengenal calon ibu saya. Ya semoga harapan yang apa ya, yang saya harapkan itu bisa kewujud juga sih Bu. Oke, amin ya. Dia doakan semoga ekspektasi Mbak Siti itu benar-benar terwujud ya Mbak Siti ya. Tapi perlu kita ketahui juga ya Mbak Siti, yang namanya orang kan tidak ada yang sama plek ya, punya sifat dan karakternya. Cuman Iya, paling enggak kan mendekati, ngaten ya Mbak Siti ya. iya Bu. Oke. Kalau seandainya pilihan Bapak itu orangnya mendekati apa yang Mbak Siti harapkan, Mbak Siti langsung bisa memberikan izin, ya udah Bapak enggak apa-apa nikah, biar saya juga ada yang ngurus kan seperti itu. Tapi Iya, misalnya kok belum sesuai atau Mbak Siti belum begitu mengenal, Mbak Siti akan minta waktu ke Bapak dulu untuk lebih mengenal ibu gitu, ya, calon ibu gitu ya. iya. Takutnya kalau salah pilih itu loh Bu. Oh iya, baguslah kalau begitu. Ini artinya Mbak Siti punya pemikiran yang terbuka, karena biar bagaimanapun Bapak punya hak apa untuk ada orang yang mendampingi atau merawatnya, ya kan? Karena ibu juga sudah tidak ada kan begitu ya Mbak Siti ya. Jadi Iya, tidak terus pokoknya enggak boleh itu enggak. Artinya pemikiran Mbak Siti itu pemikiran yang terbuka, yang dewasa seperti itu ya. iya, Oke. Alhamdulillah ini Bu Diah ikut senang Mbak Siti punya pemikiran yang seperti itu. Nah, sekarang gini Mbak Siti, tadi kan di awal Bu Diah sudah tanyakan rasa galaunya Mbak Siti begitu mendengar langsung seperti kena petir gitu ya Mbak Siti ya. Waduh, kok seperti ini kan seperti itu ya. Terus dengan sekarang eh, sudah menemukan yang bisa menjawab kegalauan saya itu kan Bapak kan seperti itu ya. Terus udah mau tanya, seandainya ini di rentang angka lagi ya Mbak Siti ya. Ini rentang 1 sampai rentang 10 yang tadinya rentang 1 itu merasa nyaman, rentang 10 merasa sangat galau, tapi karena sudah dari ngobrol-ngobrol ini tadi Mbak Siti sudah sedikit menemukan jalan. Mbak Siti ada di rentang angka berapa Mbak Siti? berapa ya Bu? Ya sekitar 6 sampai 7 mungkin ya Bu. Paling enggak sudah ada peningkatan ya Mbak Siti walaupun sedikit nggih. Oke. Ya nanti apa ya? Nanti tak coba buat video call, semoga bisa mengurangi rasa apa ya? Kangen juga kan. Masalahnya bapak saya kan udah kerja di Jakarta sama kakak kan lumayan lama ya Bu ya. Maksudnya enggak pernah ketemu juga. Nanti saya coba video call dulu gitu Bu. Biar apa ya? Dapat jawaban. Oh gitu, oke. Dia yakin Mbak Siti itu anaknya bisa mengatasi masalah ini, mengatasi kegalauan Mbak Siti tidak terlalu lama ya Mbak Siti ya. Karena Mbak Siti juga punya sifat karakter yang lebih dewasa seperti itu. Terus Mbak Siti anaknya juga pinter, anaknya kuat, anaknya cerdas. Jadi saya yakin ini hanya masalah kecil sebenarnya. Cuman karena kemarin Mbak Siti kaget seperti mendengar petir kan, kalau orang kaget kan mesti nggak bisa mikir. Nah, tapi Iya, sekarang alhamdulillah sudah bisa sedikit terbuka ya Mbak Siti ya.
Iya, kemarin kan sempat maksudnya sampai blank gitu loh, Bu. Mau Hmm, males gitu. oke. Nah, sekarang masih blank enggak? Enggak, lumayan Bener, udah dapat solusi udah. dari dia. Oke, oke. Sebenarnya solusi itu dari Mbak Siti sendiri ya. Kalau Budiah kan enggak perlu. Oke, Mbak Siti. Ini karena waktunya sudah cukup Mbak Siti, seperti yang tadi di awal sudah kita sepakati, bagaimana? Apa masih ada yang mau disampaikan atau bagaimana ini? Untuk Harus hari ini dicukupi dulu. ya, masalahnya mau nganter nenek kondangan, habis itu kan saya ada latihan voli juga sama teman-teman. Oh, begitu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini sudah cukup dulu Mbak Siti. Iya. Oke. Kira-kira nanti mau disambung kapan untuk konseling selanjutnya? Hmm, Atau merasa sudah cukup konselingnya atau mau dilanjut lagi? enaknya mungkin apa ya? Mungkin mungkin minggu depan ya, Bu, ya. Besok Mm-mm. besok itu mau nyoba dulu, nyoba untuk video call Bapak, terus Mm-mm. saya menghubungi Budiah lagi kalau udah dapat solusi, terus udah dapat maksudnya dapat jawaban dari Bapak gitu loh. Nanti saya Mm-mm. bakal cerita ke Budiah lagi, terus kedepannya itu saya harus gimana gitu loh, Bu. Oh, begitu. Baik ya. Artinya untuk konseling ini berarti sudah untuk sementara sudah bisa dicukupi gitu ya Mbak Siti ya. Iya. Baik. Mbak Siti, nanti Budia sebelum ini Budia akhiri, nanti minta tolong sama Mbak Siti ya. Iya. Nanti untuk lembar pernyataan persetujuan Mbak Siti setuju untuk mengikuti kegiatan layanan ini nanti bisa diisikan ya. Nanti linknya Budia kirim lewat WA ngoten nggih. Nggih. Nah, selain itu juga nanti ada lembar LKPD mengenai kepuasan Mbak Siti dalam mengikuti layanan ini. Nanti juga ikut diisi juga nggih Mbak ya. Iya, Bu. Baik. Eh, Mbak Siti siap untuk bisa mengerjakan tugasnya? Insya Allah, Bu. Oke, nanti dikirim lewat Google Classroom ya Mbak Siti ya, itu kan lewat linknya di WA nanti biar langsung ke Google Classroom ya. Iya, siap, Bu. Nah, dan nanti kalau Mbak Siti ada apa-apa mau ngobrol lagi, mau curhat sebelum waktu yang sudah disepakati tadi, Mbak Siti bisa WA ke Budiah ngoten nggih. Iya, nanti pasti saya WA Budiah. Baik. Eh, Kalau begitu Budiah cukupi dulu nggih untuk pertemuan hari ini nggih. Nggih. Nah, baik. Sebelum Budiah tutup linknya, kita berdoa terlebih dahulu nggih agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan Mbak Siti juga apa yang diekspektasikan Mbak Siti, apa yang diharapkan Mbak Siti, moga-moga terkabul gitu. Amin. Nah, oke, berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Baik Mbak Siti, terima kasih ya Mbak Siti ya. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya, ini linknya sudah bisa Budiah tutup. Baik, terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum. Salam.